Setelah tiba di depan Qin Chen, pelindung agung dan tetua agung semua menahan aura mereka dan berlutut dengan hormat. Semua orang memandang Qin Chen dan keduanya dengan heran, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Jianmo Zizun dan yang lainnya terkejut. Ini adalah pelindung agung dan tetua agung. Orang kuat tertinggi dan sebenarnya berlutut di depan Qin Chen. Ini mengejutkan hati semua orang. Qin Chen mengerutkan kening, kalian berdua, apa yang kalian? Pelindung agung dan tetua agung mengangkat kepala mereka. Wajah mereka dipenuhi kerutan dan sangat layu. Tubuh mereka sangat terpengaruh oleh penindasan selama ratusan juta tahun. Namun, mata keruh kedua orang itu lebih terang dari sebelumnya pada saat ini, dengan cahaya ilahi yang cemerlang bermekaran. Bahkan jika orang kuat puncak tertinggi telah ditekan selama ratusan juta tahun, begitu pecah, itu bukanlah masalah sepele. Pelindung agung dan tetua agung memandang Qin Chen dan berkata dengan hormat, kita semua tahu semua yang terjadi sebelumnya. Meskipun kita dikendalikan oleh imam besar dan berubah menjadi mayat hidup, kesadaran kita masih ada. Selama ratusan juta tahun-tahun terakhir, imam besar menyiksa kami berdua sepanjang waktu, mencoba menghancurkan jiwa kami dan mengubahnya menjadi zombie di bawah komandonya. Berbicara tentang ini, jejak kesedihan melintas di mata tetua agung, tetapi di dalam harta karun laut kosmik itu. Di bawah penindasan, kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, jadi kami hanya bisa membiarkannya menyiksa. Andalah, teman kecil saya, yang mengalahkan imam besar dan menyelamatkan kami. Meskipun saya anggota klan iblis, saya juga mengetahui prinsip membalas kebaikan. Mulai sekarang, kami bersedia mengikuti Anda, Tuan, untuk menaklukkan dunia bersama, dan tidak ada yang perlu kami ragukan lagi. Kata tetua agung dan pelindung agung tatapannya sangat mempesona, seperti bintang, namun sangat tegas dan gigih. Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Anda semua adalah anggota tentara Zhengdao, dan Anda semua adalah master di tingkat puncak. Apakah Anda bersedia tunduk kepada saya? Hahaha. Tetua agung itu tiba-tiba tertawa, dan pelindung agung di sampingnya juga tersenyum. Setelah ratusan juta tahun penindasan, begitu mereka diselamatkan, bisa dibayangkan suasana hati mereka berdua, mereka bersemangat dari dalam keluar. Tetua agung tersenyum dan berkata, apakah master puncak tertinggi itu langka? Ada banyak master tertinggi puncak yang mengikuti Anda bukan? Belum lagi yang lainnya, ketiga dewa iblis kekacauan ini saja mungkin semuanya adalah master tertinggi puncak di zaman kuno. Ada juga Wuji Zizun, yang ini adalah tetua tertinggi dari sekte Tianji saat itu. Kata tetua agung memandang Wuji Zizun, dan mereka berdua dianggap kenalan saat itu. Apa yang memalukan bagi kami untuk mengikuti Anda? Selain itu, ucap tetua agung memandang Chen Sisi, yang mulia putri suci adalah keturunan putri Lian Xinluo. Meskipun kami adalah salah satu dari 3 pembicara utama di tentara Zhengdao, tapi tidak peduli apapun, putri Lian Xinluo adalah pemimpin kami, tidak peduli seberapa banyak kita berkultivasi, kami pasti akan membantu yang mulia putri suci di masa depan. Dan yang mulia putri suci adalah kekasih Anda. Jika saya tidak salah, yang mulia putri suci seharusnya menuruti perkataan Anda bukan? Dalam hal ini, apa bedanya kami berserah diri kepada Yang Mulia dan berserah diri kepada Yang Mulia Putri Suci? Ucap tetua agung dan pelindung agung saling berpandangan dengan ekspresi ceria. Semua orang bingung dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Wuji Zizun tiba-tiba berkata, Shadow Supreme, Qin Chen adalah ras manusia, dan tentara Zhengdao Anda adalah ras iblis. Anda akan membawa banyak iblis dari tentara Zhengdao untuk menyerah kepada umat manusia, apakah Anda yakin? Ras manusia, ras iblis, apa bedanya? Bukankah mereka semua ras di alam semesta ini? Ucap Shadow Supreme berkata dengan ringan, sekarang klan iblis dikendalikan oleh penjahat tercela seperti leluhur Yuanmo. Jika saya tidak salah, kekuatan iblis abis mengalir dalam diri orang ini. Ucap Penatua Agung matanya tiba-tiba tertuju pada Lord of Abyss Demon, selanjutnya, aura iblis abis pada orang ini sangat kuat dan murni, dan statusnya di klan iblis abis pasti sangat mulia. Bahkan dia bisa tunduk padamu, mengapa kami tidak bisa? Di samping itu, sekarang klan kegelapan sedang menyerang, alam semesta berada dalam krisis.
Karena kita semua adalah salah satu dari 10.000 ras di alam semesta, secara alami kita harus mempertimbangkan masa depan alam semesta. Mengapa harus kami peduli dengan perbedaan ras? Kata Shadow Supreme menggelengkan kepalanya. Uji Zizun memandang Shadow Supreme tanpa berkata-kata, kalian. Qin Chen juga tersenyum tipis dan menatap mereka berdua, berapa banyak kekuatan yang tersisa di kalian berdua. Pelindung Agung dan Tetua Agung saling memandang dan berkata, sekitar 80%. Jika kita diberi waktu dan sumber daya yang cukup, saya akan dapat kembali ke tingkat kultivasi puncak saya dalam beberapa hari. 80%. Gumam Qin Chen mengangguk. Pada saat ini, Pelindung Agung berkata, Tuan, metode terkuat dari Shadow Supreme adalah dunia gelap, dan metode terkuat saya adalah kekuatan penghancur. Jika saya dan Shadow Supreme bersatu, meskipun kekuatan kami hanya 80%, rata-rata puncak tertinggi tidak akan menjadi lawan kami. Qin Chen menoleh, kekuatan penghancur. Pelindung Agung mengangguk, saya adalah anggota klan iblis penghancur. Orang-orang dari klan saya dilahirkan dengan kekuatan penghancur sejak lahir. Pada saat ini, Qin Chen melihat sekeliling, dan sedikit kerumitan muncul di matanya. Sungai panjang sumber iblis masih mengalir di hadapannya, namun di balik sungai panjang tersebut, terdapat medan bintang mati. Itu adalah bekas markas besar tentara Zhengdao. Sekarang telah berubah menjadi ketiadaan, namun belum lama ini, tempat ini masih merupakan tempat yang penuh kehidupan, dengan bintang dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat makmur. Tapi di bawah ledakan diri dari formasi imam besar barusan, tempat ini berubah menjadi zona mati yang tak ada habisnya. Tidak ada kehidupan, tidak ada vitalitas, bahkan tidak ada materi, semuanya musnah, hanya menyisakan kekosongan. Bahkan kekuatan antara langit dan bumi telah hilang. Ini setara dengan menipisnya energi spiritual langit dan bumi. Mata Qin Chen rumit. Sekalipun tempat ini perlahan dipulihkan oleh Dao Surgawi, tidak akan ada kehidupan baru yang lahir dalam waktu ratusan juta tahun. Orang kuat bisa menghancurkan dunia dan memusnahkan suatu daerah hanya dengan beberapa klik jarinya, sungguh mengerikan. Tak heran jika asal-usul alam semesta membatasi lahirnya orang kuat. Yang kuat memang merugikan alam semesta. Di sampingnya, Sisi dan Sangguan Waner memegang tangan Qin Chen secara bersamaan. Chen Sisi memandang Qin Chen, Chen, jangan terlalu banyak berpikir. Ini bukan niatmu. Semuanya dilakukan oleh imam besar. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Yang dia pikirkan bukanlah imam besar, tapi bisakah orang kuat melakukan penghancuran seperti itu? Setiap orang terus berkembang agar menjadi lebih kuat, menelan kekuatan dunia. Betapa besarnya beban yang ditanggung alam semesta ini. Pada saat ini, Pelindung Agung di samping tiba-tiba berkata, Tuan, pergerakan langit dan bumi adalah normal. Di mana ada kehancuran, di situ akan ada kelahiran. Kembali, ketika zaman berikutnya tiba, akan ada kemakmuran lagi di sini. Era selanjutnya, gumam Qin Chen menggelengkan kepalanya. Sejauh yang dia tahu, ini sepertinya adalah era terakhir alam semesta. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba berkata, Pelindung Agung, saya sangat bingung tentang sesuatu. Saya mendengar bahwa Anda dan Imam Besar sama-sama orang kuat yang mengikuti Putri Lian Xinluo. Apakah Anda tidak tahu apa yang dilakukan Imam Besar saat itu? Terlebih lagi, mengapa Putri Lian Xinluo tidak mewariskan warisannya kepadamu? Pelindung Agung menghela nafas, sebenarnya, warisan Putri Lian Xinluo tidak sesederhana itu. Tidak dapat diwarisi oleh siapapun. Putri Lian Xinluo adalah keturunan Dewa Iblis. Hanya orang dengan darah Dewa Iblis yang dapat menerima warisan Putri Lian Xinluo. Apalagi warisan itu sangat berbahaya. Berdasarkan aturan yang saya dan Shadow Supreme pahami saat itu, jika kami menerima warisan, kemungkinan besar kami tidak akan sanggup menanggungnya. Kata Pelindung Agung menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, ini juga alasan mengapa Putri Lian Xinluo tidak memberikan warisan secara langsung kepada kami. Mengenai apa yang dilakukan Imam Besar, dia menyembunyikannya dengan sangat baik saat itu sehingga kami tidak menyadarinya. Saat kami menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Ucap Pelindung Agung menghela nafas. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan merasa malu. Qin Chen melirik Chen Sisi, mengerutkan kening dan berkata, jika begitu sulit menerima warisan, maka sisi dia.
Pelindung Agung berpikir sejenak dan berkata, karena Putri Lian Xinluo telah memilih Yang Mulia Putri Suci, pasti ada alasannya, dan... Ucap Pelindung Agung ragu-ragu sejenak dan berkata, Yang Mulia Putri Suci sangat mirip dengan Putri Lian Xinluo ketika dia masih muda. Qin Chen tertegun sejenak, sangat mirip. Iya, ucap Pelindung Agung mengangguk, saya telah melihat Putri Lian Xinluo ketika dia masih muda. Yang Mulia Putri Suci dan Putri Lian Xinluo tidak dapat dikatakan sangat mirip, tetapi mereka hanya diukir dari cetakan yang sama. Qin Chen mengerutkan kening. Bagaimana bisa ada dua orang yang terlihat persis sama di dunia ini? Namun, Sisi naik dari benua Tianwu ke alam surga, jadi bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan Putri Lian Xinluo? Qin Chen bingung. Apakah ada rahasia tersembunyi di dalamnya? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Qin Chen tidak tahu alasannya. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Qin Chen berbalik dan melihat sekeliling. Sebelumnya, tempat ini hanya kehabisan energi spiritual dan tidak hancur total. Bertahun-tahun kemudian, tempat ini mungkin mendapatkan kembali energi spiritualnya, tetapi pada saat ini, kekosongan ini telah terhapus seluruhnya. Tidak ada kesempatan bagi energi spiritual untuk bangkit kembali. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan suara rendah. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Saya akhirnya mengerti mengapa ini terjadi, dan saya juga mengerti mengapa asal-usul alam semesta dan jalan surgawi tidak rela untuk mengizinkan terlalu banyak orang kuat di dunia. Begitu seorang pejuang menjadi kuat, dia akan kehilangan niat aslinya, karena tidak ada kekuatan di langit dan bumi yang dapat menahannya, dan banyak orang akan kehilangan diri mereka dalam kekuatan yang tak ada habisnya. Orang yang benar-benar kuat harus mampu menahan diri dan bertindak sesuai aturan. Karena dunia ini bukan miliknya sendiri, tapi milik semua makhluk hidup. Begitu suara Qin Chen jatuh, aura mengerikan tiba-tiba jatuh dari langit. Saat berikutnya, kekosongan di atas kepala Qin Chen terbelah, dan kemudian, kekuatan mengerikan turun. Dalam sekejap, jalan surgawi muncul dengan kejelasan yang tiada taraf, mengalir di atas sungai panjang sumber iblis. Jalan alam semesta, gumam Qin Chen mendongak kaget. Nafas inilah yang ternyata merupakan asal-usul surga di alam semesta ini. Kekuatan surga yang mengerikan ini, seperti guntur, langsung memasuki tubuh Qin Chen, membuat aura di tubuh Qin Chen semakin bulat dan dalam. Tuan, apakah dia dikenali dari asal-usul alam semesta? Di sampingnya, pelindung agung tertegun dan ekspresinya kusam. Bukan hanya dia, tetapi tetua agung dan orang lain yang tidak jauh dari situ juga tercengang. Begitu seorang pejuang menerobos alam yang mulia, dia akan ditekan oleh asal-usul langit dan bumi di alam semesta. Ketika dia mencapai alam tertinggi, dia akan menjadi orang yang ditinggalkan oleh jalan surgawi dan ditinggalkan oleh asal-usul alam semesta. Terobosan apapun yang dilakukan oleh yang tertinggi akan menghabiskan sejumlah besar asal-usul alam semesta dan membawa alam semesta selangkah lebih dekat menuju kehancuran. Tapi sekarang, asal-usul hukum surgawi alam semesta benar-benar mengakui Qin Chen, orang kuat tertinggi tahap akhir. Bagaimana hal ini tidak mengejutkan pelindung agung dan yang lainnya? Artinya kemanapun Qin Chen pergi mulai sekarang, asal-usul alam semesta dan jalan surgawi tidak akan menekannya. Ini seperti fantasi. Belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Chen memandang tangannya dengan bingung. Apakah ini pengakuan tentang asal-usul alam semesta? Meskipun budidayanya belum meningkat sama sekali karena pengakuan akan asal-usul alam semesta dan jalan surgawi, Qin Chen dapat merasakan bahwa setelah dikenali oleh asal-usul alam semesta dan jalan surgawi, persepsinya tentang dunia ini menjadi sangat jelas. Kekuatan hukum tetap ada di antara langit dan bumi, dalam persepsi Qin Chen seperti garis, dan tren kekuatan ini dapat terlihat dengan jelas. Inilah manfaat terbesar setelah diketahui asal-usul alam semesta. Awalnya, jika Qin Chen membuka mata penciptaan, dia juga dapat melihat cara kerja hukum langit dan bumi, tetapi itu berada dalam keadaan paksa yang dapat mematahkan asal-usul alam semesta. Di bawah pengamatan mata penciptaan, hukum langit dan bumi berkabut. Tapi sekarang, hukum di depan Qin Chen beroperasi dengan sangat jelas, tanpa hambatan sama sekali,
sepertinya segala sesuatu di dunia ini telah menampilkan bentuk aslinya di depan matanya. Apalagi ia tidak lagi tertekan oleh asal-usul alam semesta. Ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi yang tertinggi. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit tak berujung, di mana sepertinya ada sepasang mata yang mengawasinya. Itu adalah jalan surgawi di alam semesta ini. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir terlalu dalam. Dia hanya mengikuti kata hatinya sendiri dan tidak bisa kehilangan dirinya sendiri karena kekuatannya. Adapun apakah Tian Dao Cheng mengenalinya atau tidak, itu tambahan. Bahkan Tian Dao asli dari alam semesta ini tidak dapat menghentikan hatinya. Namun, dengan pengakuan asal-usul jalan surgawi, maka persepsi saya tentang dunia luar mungkin. Saat ini, Sisi dan Sangguan Waner mendatangi Qin Chen dan memegang tangannya. Qin Chen tersenyum, memandang mereka berdua, dan memeluk mereka. Tidak peduli apa yang terjadi, saat ini, dia bersedia menerima segalanya dari mereka berdua. Sangguan Waner dipeluk Qin Chen, wajahnya menempel erat ke dada Qin Chen, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Membayangkan bekerja dengan muridnya sendiri membuat pipinya terbakar. Tidak jauh dari situ, Hong Huang Zulong hanya bisa melirik ke mulutnya, dengan ekspresi iri di wajahnya, "Oh, anak ini benar-benar pemenang dalam hidup, tidak seperti kita." Saat dia mengatakan itu, Hong Huang Zulong diam-diam melirik ke arah rubah iblis ekor 10. "Orang tua, apa yang kamu lihat?" ucap rubah iblis berekor 10 bertanya dengan ekspresi jelek. Mata selon tua ini mendengkur, entah apa yang dipikirkannya. "Ayo pergi." Kali ini, Qin Chen membawa Sisi dan Waner ke kerumunan. Leluhur Yuan Mo di dunia luar masih memperhatikan. Setelah imam besar pergi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. "Apa yang akan kamu lakukan?" kata Qin Chen memandang pelindung agung, tetua agung, Jian Mo Zizun, dan lainnya. "Kami bersedia mengikuti Anda dan Yang Mulia Putri Suci," ucap semua orang membungkuk dan memberi hormat. Selama bertahun-tahun, mereka telah terperangkap di alam iblis mati dan dikendalikan oleh imam besar. Sekarang, meskipun imam besar telah pergi, jika mereka terus tinggal di sini, mereka tetap tidak akan bisa lepas dari tangan pembunuh leluhur Yuan Mo. Hanya dengan mengikuti Qin Chen, mereka bisa berharap mendapat kesempatan untuk bertahan hidup. Qin Chen mengangguk, lalu melihat boneka mayat tak berujung di depannya. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, banyak boneka mayat hancur dalam sekejap. Dengan gemuruh, kekuatan tertinggi yang bergulir terus runtuh, dan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya melonjak. "Nak Qin Chen, apa yang kamu?" ucap Hong Huang Zulong menoleh dengan heran. Qin Chen sebenarnya mengubah boneka mayat ini menjadi Tao secara langsung. Pelindung agung dan tetua agung sama-sama terkejut sekaligus sulit mempercayainya. Semua orang juga menoleh dengan kaget. Transformasi. Dengan begitu banyak boneka mayat tertinggi yang berubah menjadi Tao pada saat yang sama, aura yang meledak begitu mengerikan. Gelombang demi gelombang kekuatan membumbung ke langit, dan sumber surga di seluruh alam semesta melonjak kegirangan. Pada saat yang sama, kehendak di dalam boneka mayat ini juga dilepaskan satu demi satu. Itu adalah kekuatan jiwa yang tersisa di boneka mayat ini. Meskipun boneka mayat ini telah jatuh, di bawah kendali altar, masih ada jejak jiwa yang tersisa, mempertahankan jejak kemauan bawah sadar. Selama ratusan juta tahun terakhir, jiwa-jiwa ini telah terperangkap di dalam tubuh boneka mayat di bawah kendali imam besar. Sekarang dia bebas, semua jenis aura melonjak kemana-mana di langit dan bumi. Kekuatan asli seluruh langit dan bumi melonjak dengan gila-gilaan, dan seluruh sumber iblis melonjak. Pelindung agung dan tetua agung terkejut, "Tuan, Anda benar-benar mengubah semua boneka mayat ini menjadi Tao." Qin Chen, yang mengendalikan altar, dapat sepenuhnya menggunakan altar untuk mengendalikan boneka mayat ini. Ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Namun, Qin Chen melepaskan semua boneka mayat ini tanpa mengedipkan mata. Qin Chen tampak tenang dan melihat ke langit, para senior ini mengorbankan hidup mereka untuk melawan klan kegelapan dan leluhur Yuan Mo. Sekarang setelah kematian mereka, jiwa dan tubuh mereka secara alami akan kembali ke langit dan bumi. Bagaimana mereka bisa menjadi dianggap sebagai pejuang? Perangkat dikendalikan oleh orang lain. Dengan cara ini,
Mereka dapat dibebaskan, dan alam semesta juga dapat pulih, dan saya, Qin Chen, tidak membutuhkan mereka untuk berjuang demi saya. Hati Qin Chen sangat kuat, sepanjang jalan, dia mengandalkan dirinya sendiri daripada hal-hal eksternal. Meskipun boneka mayat ini sangat kuat dan dapat membentuk formasi mengerikan yang dapat menahan makhluk tertinggi, mereka tidak berarti apa-apa bagi Qin Chen. Boneka mayat tertinggi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi Tao, dan sungai panjang yang berasal dari iblis tiba-tiba melonjak. Antara langit dan bumi, asal-usul alam semesta bersorak kegirangan. Kekuatan mengerikan datang, dan kekuatan ini berubah menjadi penghalang tak terlihat, menutupi sebuah celah untuk invasi klan gelap. Inilah asal-usul hukum surgawi di alam semesta, dan kembalinya kekuatan tertinggi secara langsung diubah menjadi kekuatan pelindung untuk menjaga dunia ini. Ayo pergi, ucap Qin Chen melirik sungai panjang sumber iblis di belakangnya, bergoyang, dan segera membawa semua orang langsung ke dunia di luar alam iblis mati. Sesaat kemudian, Qin Chen telah tiba di luar formasi 12 iblis surgawi di luar alam iblis Wusheng. Jika Anda ingin meninggalkan alam iblis mati, Anda harus melewati formasi 12 iblis surgawi. Kalian semua memasuki dunia kecilku. Ucap Qin Chen menoleh dan melihat orang-orang di belakangnya. Dia mengangkat tangannya dan semua orang memasuki dunia kekacauan. Pada saat yang sama, Qin Chen langsung mengaktifkan perangkat sumber jiwa iblis, dan seluruh orang itu telah memasuki formasi 12 iblis surgawi. Begitu dia memasuki formasi 12 iblis surgawi, Qin Chen tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Tidak baik. Saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dengan keras, di mana Qin Chen menghilang, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak. Kekuatan ini sangat mengerikan. Jika dia tidak menghindarinya tepat waktu, dia akan mendapat masalah setelah dia dipukul. Formasi 12 iblis surgawi sebenarnya telah diaktifkan. Ya, itu adalah imam besar yang mendobrak masuk ke sini sebelumnya dan membuat khawatir formasi 12 iblis surgawi. Sialan, aku harus pergi secepat mungkin, jika tidak, leluhur Yuanmo mungkin akan menemukan keberadaanku. Gumam Qin Chen, pupil matanya menyusut. Dia berteleportasi langsung ke ruang kosong antara langit dan bumi, dan menyerbu menjauh dari formasi 12 iblis surgawi.